Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahlil ibadah wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kalamil qadim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Shadaqallahul Azim. Hadratul Mukarramin yang sama-sama kita muliakan, para alim ulama, para kiai, para asatidz, wabil khusus Abah Kiai Haji Rahmanin Afif Al-Mukarram Ustaz Kiai Haji Ubaidillah Abdullah Jalil MA. Kita doakan guru-guru kita yang hadir, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah murahkan rezekinya, Allah tambah kemuliaannya, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua Persima Al-Mukarram Ustaz Haji Nasi Imron Al-Mukarram Ustaz dan Mawar serta para asatidz yang lain yang tidak bisa apa disebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya kepada para jamaah. Wabil khusus Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin Al-Mukarram Ustaz Haji Muhammad Tohari, hadirin hadirat jamaah Persimak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terasa kita sekarang berada di awal bulan Dzulhijjah, di mana bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Di dalam sebuah maqaid ulama, innallaha ikhtara sana, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memilih dalam 1 tahun ini ada 3 bulan yang dimuliakan oleh Allah. 3 bulan ini 10 awal dan 10 akhir. Yang pertama 10 awal bulan Dzulhijjah, dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Ini hari-hari yang sangat diistimewakan oleh Allah. Ketika kita beramal, amalnya dilipat gandakan. Makanya dianjurkan, disunahkan kita berpuasa. Ini di awal bulan Dzulhijjah. Dan yang kedua kata ulama, hari-hari yang dimuliakan oleh Allah yakni di akhir 10 akhir, yakni di bulan Ramadan. Sudah kelewat 10 akhir di bulan Ramadan itu nanti dimuliakan oleh Allah, karena kita akan dipertemukan oleh Allah dengan namanya apa? Lailatul Qadar. Dan yang ketiga kata ulama, ada juga yang disebut dengan 10 awal di bulan Muharram. Nanti sebentar lagi kita akan ketemu. Puncak yang tanggal 10 ada yang disebut dengan hari Asyura. Masyaallah muslimin jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, di mana sekarang kita berada di awal-awal bulan Dzulhijjah, bulan yang sangat diistimewakan oleh Allah. Dan di bulan ini Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kita ada 2 syariat. Yang pertama disebut dengan syariat manasikul haji, dan yang kedua yaitu al-udhiyah. Manasikul haji, perintah ibadah melaksanakan ibadah haji itu ada di bulan Dzulhijjah.
Oleh karena itu bagi kita orang yang beriman, ketika Allah mempertemukan kepada kita dengan bulan Dzulhijjah, ingin suatu saat kita melaksanakan ibadah haji. Sebab kita semua sudah dipanggil oleh Allah hakikatnya. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berdiri di sebuah tempat, Allah abadikan di surat Al-Hajj ayat 27 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adzin bin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Wahai Nabi Ibrahim alaihissalam, seluruh umat manusia untuk mengerjakan ibadah haji, niscaya mereka datang kepadamu dengan berjalan kaki atau dengan mengendarai unta-unta yang lurus. Mereka datang dari pelosok-pelosok yang jauh. Sehingga di bulan Dzulhijjah ini seluruh umat manusia dari pelosok yang jauh semuanya datang ke sebuah tempat, yakni Makkahul Mukarramah, untuk sama-sama melaksanakan ibadah haji. Puncak ibadah haji nanti tanggal 9 melaksanakan wukuf ibadah. Udah, kalau kita sudah melaksanakan ibadah haji, berarti rukun Islam sudah sempurna. Syahadat, sholat, zakat, puasa, melaksanakan ibadah. Pakai peci putih baru. Ya, kalau sudah haji. Kalau belum haji mah jangan dulu. Ya, tuh. Itu. Jadi kita pikir, Ustaz, saya mau borong-borong pergi haji. Saya nggak punya apa. Jangan. Allah Maha Kaya. Ketika Allah sudah menghendaki, idza arada syai'an ayyaqula lahu. Yang penting kita niat pergi apa? Kata ulama, haji itu terbagi kepada 3, Pak. Haji itu terbagi 3 apa ya? Yang pertama ada yang disebut dengan haji nasib, Pak. Haji nasib. Haji nasib itu haji. Kita kan ingat cerita tukang cukur, Pak, dulu ya. Zaman dulu tukang cukur, ketika itu ada yang mencukur, yang lagi cukur itu ngomong kepada tukang cukur, Mas, sudah pergi haji belum? Kata si tukang cukur, boro-boro saya ingin haji, saya nggak punya apa-apa. Ya udah kalau begitu tahun depan kamu pergi haji sama saya. Tuh, berarti di bawah haji sama orang. Memang nasibnya sudah begitu, Pak. Tuh, itu disebut dengan haji kosasi. Haji ongkos. Tuh. Kan ada yang begitu, Pak ya? Ada nggak? Haji diberangkatin sama orang. Emang nasibnya sudah begitu, Pak. Nasibnya harus apa? Harus. Tuh, yang penting kita tuh, haji nasib namanya. Yang kedua kata ulama ada yang disebut dengan haji nasab. Nasab. Haji karena keturunan. Karena kakek kita sudah haji, kakek kita udah haji, itu anaknya pasti ada yang jadi haji. Kalau anaknya nggak ada yang jadi haji, pasti cucunya ada yang jadi haji. Kalau cucunya nggak ada yang jadi haji, cicitnya pasti ada yang jadi haji. Tuh, kalau cicit apa lagi tuh? Itu namanya haji apa? Haji nasab. Ustaz haji ini asal alhamdulillah, bapak juga ada haji. Tuh, semua turunan. Haji kena keturunan. Yang ketiga kata ulama ada yang disebut dengan haji nisab. Perhitungannya memang sudah ada, sudah mencukupi. Gara-gara umpama punya tanah ketabrak ya, untuk perluasan jalan umpama, dan harus dijual Pak tanah bayar. Akhirnya dijual juga. Udah punya duit mana ya? Nah, ini pakai haji. Berarti haji patonah namanya. Haji patok. Banyak sekali. Itulah 3 tuh ya. Haji apa? Haji nasib, nasab, nisab. Oleh karena itu niatkan dalam diri kita masing-masing
ingin suatu saat sebelum kita berakhir dengan kehidupan dunia yang fana ini, kita ingin bertemu dengan pangkatan kita Muhammad SAW, menunaikan ibadah. Pahalanya sangat besar sekali. Rasulullah SAW dalam hadis yang lain telah bersabda, kata Rasul, man shalla rak'atan fi Masjidil Haram, barang siapa yang sholat 1 rakaat di Masjidil Haram, maka Allah akan memberikan nilai pahala 100.000 rakaat selain Masjidil Haram. Barang siapa yang sholat di Masjidil Madinah, maka Allah akan memberikan pahala kepadanya 1 rakaat lebih baik daripada 1000 rakaat selain Masjidil Madinah. Subhanallah. Dalam hadis yang lain Rasul bersabda, innallaha anzala rahmah, sesungguhnya Allah menurunkan kasih sayang setiap hari di kota Mekah sebanyak 120 rahmat. 60 rahmat kasih sayang Allah berikan kepada orang-orang yang beribadah di kota Mekah. 40 rahmat kasih sayang Allah berikan kepada orang-orang yang tawaf. 20 rahmat kasih sayang Allah berikan kepada orang-orang yang memandang Ka'bah. Tuh, pahala Allah berikan kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah. Al-hajjul mabrur raisa jannah jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Niatkan dalam diri kita masing-masing, ketika kita bertemu dengan bulan Dzulhijjah, ingin suatu saat kita bisa melaksanakan ibadah. Tahun ini kita belum, mudah-mudahan tahun depan kita bisa. Jangan ambil doang buat daftar Pak ya. Jangan ambil daftar berapa? 25 juta. Baru kita dapat kursi ya. Daftar dulu. Ini yang pertama Pak ya. Syariat yang ada di bulan Dzulhijjah ada yang disebut dengan manasikul haji, beribadah haji. Yang kedua, syariat yang ada di bulan Dzulhijjah yaitu al-udhiyah, yakni berkurban. Nanti itu tanggal berapa? 10. Diawali kita nanti tanggal 9, tanggal 8, 9 kita disunahkan puasa Pak ya. Tanggal 8 puasa apa namanya? Apa? Tarwiyah. Kalau nggak mampu tanggal 8, tanggal 9 jangan sampai kita ketinggalan. Disebut dengan puasa hari Arafah. Man shoma fi yaumil Arafah, kata Rasulullah. Barang siapa yang puasa di hari Arafah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa 1 tahun yang lalu dan dosa-dosa 1 tahun yang akan datang. Tuh Pak, jangan kita lewati pas puasa di hari Arafah. Setelah kita puasa bertemu dengan tanggal 10, disunahkan kita berkurban. Kalau punya rezeki yang lebih banyak, beli domba untuk satu orang, beli sapi untuk 7 orang, potong tanggal 10. Tanda ungkapan bersyukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Bertakbir di situ. Hari yang sangat dimuliakan oleh Allah, tanggal 10 dan hari tasyrik 11 sampai tanggal 13 itu menyembelih hewan kurban. Rasul dalam sebuah hadis telah bersabda kepada Rasulullah, man qarraba qurbanan fihi bagi awal fitratin fatarat min dabihi wa qarallahu qulubahu wa dunuhu ya'lam. Barang siapa yang berkurban di hari raya Idul Adha dan di hari-hari tasyrik, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang berkurban dan dosa-dosa keluarga yang berkurban. Orang berkurban diampuni dosanya, keluarganya pun itu berpahala kurban banyak sekali. Oleh karena itu mari kita sama-sama, ketika kita nanti bertemu dengan tanggal 10 Dzulhijjah, Allah memberikan rezeki lebih kepada kita, dianjurkan kita berkurban. Hadirin kaum muslimin jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, pas jamaah menambah ya. Mungkin dari Al-Faqih cukup sekian.
Intinya mari kita sama-sama niatkan dalam diri kita masing-masing ingin suatu saat kita bisa pergi haji. Itu doa apa ya? Doa yang diajarkan ulama agar kita bisa pergi haji. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma balligh maqasidana ila ziyaratil Makkahal Mukarramah wa Ka'batil Musyarrafah wa Madinatil Munawwarah li ibadatil hajjil muhtaram ya dzal jalali wal ikram bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dari Al-Baqir cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.